Lagi jalan-jalan kayak gitu, kaki saya jeblos bang, karena kan saya gini-gini nih, saya ngelatih ke depan takut bang, kaki saya malah jeblos bang segini bang, angin di situ bang, gitu. Nah kaki saya tuh, Rudy gimana kaki gue? Saya bangun tuh, segini, saya kira, Rap, kenapa gitu. Ini gue yang capek apa gimana? Lu liat batang pohonnya Darul, batang pohon. Deh, kok bisa kayak gitu Rap ya? Diajak ngomong bukannya nyaut gitu kan, nengok, si Tinton teriak, kayak gitu. Ton lu kenapa ton? Dia sebenarnya nunjuk nggak, Tinton nggak ngomong tuh, gitu. Allahu Akbar, nunjuk nih. Pas saya nengok gini, det. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Sandi. Waduh. Ketemu lagi nih gitu ya, coy kan. Kalau yang pertama itu video Gunung Gede, yang kedua nih Gunung Salak nih teman-teman semuanya. Tapi sebelum Bang Sandi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Sandi nih. Sama-sama. Udah kedua kalinya datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalaman nih ke teman-teman semua nih. Yang insya Allah nih Bang ya, di balik pengalaman Bang Sandi di Gunung Salak nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya kan gitu ya Bang ya. Nah jadi untuk teman-teman semua yang belum nonton pengalaman Bang Sandi Gunung Gede silahkan tonton dulu, linknya ada di bawah video tuh. Nah sesuai disinggung di awal nih Bang, katanya yang tadi gue bilang pada video kali ini Bang Sandi pengen ceritain pendakiannya di Gunung Salak tahun 2002. Yang dimana pendakian tersebut nih teman-teman semua nih ada ngalamin beberapa hal ganjil gitu ya, dan bisa dikatakan ketemu sama sosok misterius atau warga yang konon meninggal di situ. Oke, 2002. Jalur mana Bang? Kan banyak nih Salak favorit nih gitu. Iya. Jalur kalau sekarang namanya Pasir Rengit tuh. Pasir Rengit Kawaratu tuh ya. Kawaratu. Kalau hujan tuh jalurnya air tuh. Semua becek. Jadi kayak treknya tuh kayak aliran sungai kecil gitu gitu ya. Tapi setiap jalur punya sensasi masing-masing, terserah teman-teman semua gitu kan ya. Oke, itu pendakian berapa orang Bang kalau boleh tahu Bang? Bertiga Bang. Bertiga aja tuh doang. 2002. Kalau sekarang namanya Pasir Rengit. Oke, nih gue penasaran sih tentang jalur yang Bang Sandi lewati ini, apakah beda atau mungkin sama dengan yang jalur sekarang gitu kan. Pasti kan ada perbedaan. Kalau naik mah tetap naik gitu kan, ini namanya gunung gitu. Mungkin tahan dulu kali Bang Sandi nih Bang ya. Nih teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Sandi kopinya. Iya. Bah, gokil nih Bang. Alhamdulillah. Udah siap Bang Sandi ya? Insya Allah. Oke, langsung aja kita sikat.
Ceritanya tuh gini bang, saya dulu kan kita punya temen sekitar bertujuh itu saya tuh namanya itu adalah Tebas. Sebenarnya sih harusnya nggak ada nama gitu kan. Cuman teman-teman tuh yang bilang kasih nama dong gitu kan. Seangkatan kita gitu. Kita kasih nama Tebas. Tebas apaan tuh San kata gitu kan. Tebas tim penjelajah alam bebas gitu kan ceritanya. Tim penjelajah alam bebas. Gitu. Panjangannya tuh. Panjangannya itu saya ngarang tuh. Ya kan. Kita tuh selalu naik tuh bertujuh, ntar berlapan gitu terus deh. Saking eksisnya kita tuh, kita naik gunung terus sampai sekolah itu tuh pembina pencinta alam itu yang suka nitip bendera gitu ke kita. Namanya kan Hispala 109 namanya kan. Hispala itu himpunan siswa pencinta alam. SMA 109. 109 gitu kan. Jadi kalau kita pengen naik kemana-mana itu selalu si ibu namanya Bu Rina. Bu Rina itu saya nitip bendera dong gitu. Jadi bawa nama sekolah gitu. Padahal kita bawa nama independen sebenarnya. Gitu kan. Karena gini nih, di sekolah itu naik gunung itu nggak jauh-jauh bang. Paling juga cuma naik gunung gede, Papandayan gitu aja kan. Nah cuman kalau kita ini nih tim kita ini tim gajulan bang gitu sebenarnya dulu. Tim gajulan. Sebenarnya kan gini kan orang yang naik gunung itu dulu itu kan kayak dianggap tabu bang sebenarnya ya kan. Yang cewek ataupun cowok kita ajak naik gunung tuh yang naik gunung yuk, iya ntar kita BAB di mana, kencing di mana gitu, kayak tabu lah. Udah gitu kesannya tuh kalau pendaki gunung zaman dulu tuh kayaknya kita keren aja gitu bang, dekil gitu kan, kayak gitu. Nah si pencinta alam di sekolah saya itu kurang banyak peminatnya bang. Nah cuman kita bikin sendiri nih, kita bikin sendiri. Yang kita itu pendakian gunung itu tuh jauh-jauh kita naik gunungnya tuh, ya kan? Naik gunung jauh-jauh, ntar Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kayak gitu kan. Makanya kita dititipin bendera itu dan saya orangnya dulu bukan ini, maksudnya pinter aja gitu. Bu, boleh nitip bendera tapi saya bagi ongkos dong gitu, suka kayak gitu. Ada feedbacknya lah gitu ya. Ya minimal buat beli buat beli tiket, buat beli apa gitu. Tenang aja ntar dikasih lah bla 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 gitu kan. Nah cuman kita tuh dulu sibuk naik gunungnya tuh naik gunung-gunung jauh bang. Contohnya? Naik gunung pada saat itu ya, naik gunung Cermek tuh, naik gunung Cermek, naik gunung Slamet, ya kan. Nah justru nggak kepikiran itu kalau yang deket-deket itu kita naikin kayak Gunung Salak, Gunung Gede itu enggak tuh, bukan enggak sih, maksudnya gampang lah orang dekat dari rumah ini gitu kan. Kita naik gunung jauh-jauh tuh. Kita punya kakak kelas, ya kan, punya kakak kelas itu namanya dipanggil Ijul, namanya sih sebenarnya Jul Kipling. Dia tuh juga pendakian gunungnya juga ini juga tuh, kita juga banyak minta masukan dari beliau gitu kan. Kalau misalnya pengen naik gunung, kita tanya ke dia tuh, Jul, lu udah pernah ke Gunung Lawu belum gitu? Udah. Nah, kalau sekarang kan enak bang, ada internet, ada TikTok, ada bla 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 gitu kan. Kita bisa nyari informasi dari situ. Kalau dulu itu bang, kita minta informasi dari temen yang udah pernah ke sana. Kayak gitu. Internet sebenarnya sih ada, tapi di kantor-kantor aja. Di khalayak umum tuh belum ada tuh internet tuh. Oh kalau misalnya pengen Gunung Lawu tuh naiknya dari sini, naik keretanya ke sini, ntar lu ketemu pos ini gitu. Nah singkat cerita tuh bang gini bang, kita kan mulai aktif naik itu kan di tahun 99 akhir. Kita naik gunung kemana-mana lah tuh. Tapi di Gunung Salak itu belum bang, belum pernah. Saya nyeletuk lah sama teman-teman saya nih yang bertujuh ini, tim inti nih. Kali-kali ngapa kita naik Gunung Salak, gue bilang gitu. Naik Gunung Salak dari mana gitu kan. Biasa kita tanya aja nih masih Ijul gitu kan. Jul, lu pernah ke Gunung Salak gak? Sering gua ke Gunung Salak mah kata gitu. Bang kenapa ya San? Gue pengen naik Gunung Salak gue bilang gitu. Boy, tumben lu mau naik Gunung Salak kata si Ijul nih. Iya soalnya kan kita naik kemana-mana tuh udah tuh, cuman Gunung Salak doang belum nih. Gunung Salak itu ada 2 jalur San, ya kan? Yang saya dapat informasi gitu dari dia. Dari Cidahu sama dari Cibatok. Nah, yang Cibatok itu yang sekarang dikenal Pasir Rengit namanya. Nah, dulu itu saya naik Gunung Salak itu dibilangnya pos Saungna Trabu namanya. Itu lewat jalur Cibatok pos Saungna Trabu. Kalau yang saya lihat Saungna Trabu itu adalah kayak semacam penginapan gitu bang. Saungna Trabu gitu. Iya, kayak macam penginapan gitu. Dari Cibatok lah gitu. Nah itu naik keretanya, naik angkutannya dari mana?
Kalau gue sih biasa dari stasiun Bogor itu gue nyarter kata si Ijul gitu. Oh ya ntar kita kayak gitu aja ya gitu kan. Dari yang rencana awal kita tuh bertujuh, kita malah jadi naik cuma bertiga bang. Kenapa yang 4 orang itu? Yang empat orang ini kayak dulu tuh gini, Salak itu tuh terkenal mistis ya bang. Nih, saya pengen cerita sedikit gini. Teman-teman saya tuh yang sudah pada kemana-mana lah ya, naik gunung lah ya. Apa dianggap itu suhu lah gitu ya. Setiap saya tanya, gunung mana sih yang lu anggap paling ini selama lu naik gunung kemana-mana gitu. Selalu jawabannya Gunung Salak bang. Saya juga seperti itu. Karena dari gunung yang saya naikin kemana-mana itu hanya Gunung Salak bang, yang penunggunya itu kagak malu-malu bang untuk ngeganggu. Kalau yang di gunung-gunung lain kan cuman sekedar suara-suara apalah gitu kan. Ntar ketawanya juga kecil-kecil gitu. Oh ini yang bener-bener to the point barbar bang. gitu ya? Barbar gitu kan. Si Jul itu juga menceritakan seperti itu. Lu hati-hati kalau ke Salak tuh, yang pertama kontur alamnya dia tuh becek gitu ini. Kalau andaikan nanti ada becekan itu hati-hati lu jangan main langsung injak aja. Bisa jadi tuh dalamnya bisa sedengkul kata gitu kan. Oke, gue save lah di otak gue. Nah udah tuh diceritakan lah sama Ijul tuh. Nah gue tuh mendengarkan tuh bertujuh si Ijul. Jadi nanti tuh lu turun di stasiun Bogor, nanti begini lu kalau yang enak sih lu neater aja, ntar langsung ke Cibatok tuh gini-gini bla 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 gitu kan. Ntar di situ adalah tiketingnya tuh tinggal bayar gitu kan. Kalau sekarang kan sistemnya booking kan. Kalau dulu kan nggak langsung bayar. Itu seingat saya bang, kalau nggak salah bayar itu sekitar 1.500 rupiah kalau nggak salah. Per orang? Per orang 1.500 rupiah. Nah ini tuh dari kita menanyakan ini ke si Ijul sampai naik Gunung Salak itu masih sekitar sebulan lagi. Belum ada, nggak besok langsung naik gitu. Walaupun si Ijul juga bilang begini, lu naik Gunung Salak prepare amat sih, orang deket ini kata dia gitu kan. Kagak, biar kita enak naik gunungnya gitu kan. Lu kalau misalkan dari Cibatok tuh lu naik, lu nanti ntar nemuin Kawaratu tuh enak di situ, lu ngecamp dulu dari situ kata gitu. Kawaratu tuh kayak gimana? Ya lu mandi air panas, lu mandi belerang. Sebenarnya yang masuk ke dalam pikiran gue tuh pokoknya indah nih naiknya bang. Oh ya boleh dah. Kalau gue tuh naik ke situ, gue tuh pakai celana dalam doang, itu semua gue balurin belerang katanya gitu kan. Wah pulang-pulang muka lu bersih dah tuh katanya gitu. Lu pernah kan ngelihat gue kalau sekolah tuh di hari Senin upacara muka gue bersih. Nah itu sebenarnya gue tuh habis dari Salak kata dia gitu. Itu sebenarnya skincare alami. Skincare alami. Kalau sekarang kan skincare malam-malam bang. Glowing gitu. Kalau dulu skincare alami tuh, nah gitu kan. Sebenarnya gini bang, dulu saya kalau naik gunung itu sering bang saya cuma pakai celana dalam doang bang, karena dulu pendakian tuh orang sepi bang. Kalau sekarang? Sekarang rame banget. Dulu sepi, sering pakai celana dalam doang, dan kebanyakan juga laki-laki lah yang ada yang lalang itu, jarang ada perempuan. Kita nongkrong itu di rumah Jerry namanya, teman saya namanya Jerry. Setiap malam minggu, hari Sabtu malam minggu itu kita nongkrong gitu. Ya saya follow up lah ke kan dulu pionirnya ada saya sama Kirol kan namanya, Khairul. Pionirnya tuh. Gimana nih ke Gunung Salak pada jadi ikut apa enggak nih gitu kan. Boleh Rap, gue ikut Rap gitu. Saya dipanggilnya Kurap dulu ya kan. Gue ikut, yaudah. Nah, awal mula rencana mah 27 nih mau naik nih. Oh ya rame lah. Saya nyari tenda biasa gitu kan. Sebenarnya tim kami tuh udah punya tenda, tapi tendanya ada patah frame-nya satu gitu. Nah, biasa kita ke rumah si Ijul deh tuh. Si Ijul tuh senior yang baik hati deh orangnya tuh. Ya kan? Mudah-mudahan menonton, namanya Ijul dipanggilnya Babai itu. Iya, dipanggil Babai. Ya kan? Dia tuh senior baik hati itu. Jadi kalau kita tidak punya barang apapun yang buat naik itu, kita minjem sama dia. Dan dia siap untuk minjemin. Dan dia tidak minjemin ke orang lain. Cuman ke gue doang yang minjemin. Karena dia bilang, gue tahu kalau lu minjem ke gue pasti dibalikin karena kita satu sekolah, gue tinggal bisa nagihnya. Kan kalau dulu kalau dipinjem gitu bang, sampai sekarang mungkin ya kan suka nggak balik bang. Iya lagi. Kayak gitu sih kan, kayak gitu. Jul, gue minjem tenda, bilang gitu. Tenda kapasitas berapa ya? Yang berlima aja, entar kita juga pet-petan aja lah, gue bilang gitu. Oh ya udah, soalnya ini ada yang kapasitas 10, kegedean antar lu nya kata gitu. Iya udah yang berlima aja, gue bilang gitu. Berlima minjem lah. Nah dulu itu kompor masih pakai kompor Highcook bang, kompor Highcook yang kotak, ya kan. Dan itu gede banget tuh, nggak seperti sekarang ultralight kecil-kecil banget lah, itu enak banget sekarang. Tentunya di minggu kedua kan ada yang namanya, saya sebutin namanya bang ya.
Ada Teguh, Marcel, Kirul, ya kan si Ferry, saya, Cecep, sama Tinton. Ternyata ini yang lain semua pada nggak jadi bang, cuman saya, Kirul sama Tinton dong bang yang jadi naik nih. Bertiga itu ya? Bertiga, sebenarnya juga Tinton udah nggak mau naik. Ya yang lain pada kagak mau, udahlah gue ngalah gitu, sebenarnya udah begitu. Cuman karena Tinton itu rumahnya deket dari tongkrongan Jerry, ya kan, saya samperin akhirnya. Ton, udah Ton, kalau nggak gitu masa gue berdua doang masih kurap, kata si Kirul. Ya kalau kagak rame nggak seru, Rul bilang itu. Nggak apa-apa, udah bikin seru aja, orang deket ini kok ke Gunung Salak. Akhirnya Tinton tuh yang, tau dulu gue bilang pok gue dulu. Dia kenapa bilang poknya? Karena dia minta duit tuh ke kakaknya. Kalau emaknya agak-agak galak soalnya. Ya kan. Nah singkat cerita tuh dia dikasih duit tuh. Si Tinton itu dikasih duit 30.000 tuh waktu itu. 30.000 masih gede tuh bang, ya kan. Ya kan. Udah gitu kita belanja logistik. Nah yang lain nih udah nggak mau ikut udah. Ada yang ya gitu punya acara masing-masing lah. Kita beli logistik, kita naik lah. Gimana Rap? Kemarin kata si Ijul katanya. Kita naik kereta, turun di stasiun Bogor, habis itu kita nyarter. Nah itu kita berangkat ini saya jam 10 pagi dari Tangerang. Waktu itu kan saya sekolah di Tangerang. Jam 10 pagi, sekitar nyampe di Bogor itu jam-jam setengah 1 tuh bang. Setengah 1, terus kita nyarter nyampe ke Cibatok itu sekitar jam setengah 3. Bogor itu kan kota hujan bang, ya kan. Nah itu hujan, diguyur hujan saya. Hujannya hujan deras. Kita makan lah, makan mie instan dulu tuh di warung di situ. Oh si Ujang teh mau naik kata gitu. Iya gitu. Mau kemana? Mau ke Gunung Salak atau Kawaratu katanya. Nyata sih mau ke Gunung Salak, mau muncak katanya gitu. Oh. Atuh naiknya bukan dari pagi kata dia gitu kan. Kenapa naiknya nggak dari pagi kata si ibu ini nih gitu. Dari sono sih saya tadi pagi bu ngumpul ya bu, cuman jalan-jalan sekitar jam 10 pagi bilang gitu. Iya enak mah pagi, jadi nyampe di Kawaratu tuh sore katanya gitu. Kalau sekarang baru mau jalan ya tuh malam nyampe sananya kata gitu kan. Udah gitu nggak langsung naik bang, makan dulu di situ kan. Nah makan, ngopi sembari nunggu hujan berhenti. Tentunya tuh udah sekitar jam 4:30 bang, setengah lima sore. Nah hujan nggak berhenti tapi dia rintik-rintik. Nah si ibu itu bilang, Ade teh kalau misalkan naik ke atas itu hati-hati katanya gitu. Tuh saya ngeri tuh. Emang kenapa bu? Bilang gitu. Enggak, di atas itu becek katanya. Jalurnya becek. Terus banyak genangan becek itu yang kalau ada injak itu bisa dalam katanya gitu kan. Makanya hati-hati. Atau lewat pinggir-pinggir katanya gitu kan. Oh, tapi suka ada pendaki kan bu? Ya ada pendaki. Tapi ya sekarang teh lagi jarang katanya gitu kan. Oh iya deh. Intinya tuh pendakian pada saat itu tuh jarang bang, jarang ada orang. Gue naik lah bertiga gitu. Emang nih ada bertiga aja katanya gitu kan. Iya bertiga. Oh biasanya yang naik tuh rame bertujuan, berlapanan katanya gitu. Ya kita bertiga aja bu. Niatnya juga kita pengen bertuju kan. Cuman kita nggak ada yang bisa. Akhirnya kita bertiga aja. Oh ya udah hati-hati ya tuh katanya gitu kan. Makan gitu. Rul, ini udah pengen 4:30 nih. Kalau kita nggak buru-buru naik, ya kita mau naik jam berapa ya bilang gitu. Emang dalam hati sih ada kayak gini bang, apa gue nggak jadi aja ya, orang deket ini kan pulang ke rumah gitu. Tapi kan ongkos tanggung udah dikeluarin. Hari kita naik tuh bang. Kita tahu Gunung Salak itu angker itu hanya dari si Ijul tadi. Terus ama kan banyak aja yang kecelakaan bang, kecelakaan pesawat. Tapi bukan kecelakaan pesawat. Kalau Sukhoi kan 2012. 2012. Itu banyak kecelakaan tuh kayak di Cijeruk, ya kan? Di tahun 2002 itu kalau nggak salah ada kecelakaan di Cijeruk. Tapi Cijeruk itu masih nyambung dengan Pegunungan Salak, kayak gitu. Ya, ibaratnya tuh gunung tuh banyak menyimpan mistis lah. Ada katanya ada magnetnya lah dan sebagainya gitu. Gunung Salak itu serem. Dari para senior pun Gunung Salak itu serem akan mistisnya. Oke. Tapi kita karena kita begajulan bang, kita nggak memikirkan itu, kita naik aja gitu kan. Dan kita tuh kalau naik emang kita wajib bawa itu bang, bawa minuman gitu bang. Karena sebenarnya minuman itu bukan kita buat memabukkan, buat penghangat gitu kan. Makanya banyak orang yang ketemu kami di gunung itu, mereka bilang yang, San lu kuat banget ya di gunung, nggak kedinginan nggak apa gitu. Wah, terus ada teman lagi bilang enggak, dia udah biasa kali. Padahal sebenarnya bukan udah biasa bang, kita dopingan. Iya gitu. Jadi
sebagai edukasi aja sebenarnya minuman keras itu bukan buat mabok kalau di pegunungan itu, tapi buat menghangatkan gitu kan, membantu. Kalau dulu, kalau sekarang udah banyak salah guna nih Bang. gitu kan. Udah banyak salah guna gitu kan. Itu juga ya alhamdulillah sekarang sih saya juga udah berhenti sekarang. Naiklah. Nah ini rintik-rintik masih nih Bang, rintik-rintik nih. Tapi rintik-rintik itu ya, kalau bikin baju basah ya mungkin kalau 1 jam 2 jam kehujanan oke basah gitu. Gitu. Nah biasa tuh kata Kirul tuh ya kita minum dulu aja segelas dulu biar kita hangat gitu. Kita naik pakai kaos doang, padahal posisi udah 4:30, belum ada setengah perjalanan itu udah maghrib. Udah maghrib. Ya kita nenggak itu aja. Nah dulu kita belinya tuh AP Bang, anggur putih tuh. Jadi kenapa biar saru di botol aqua gitu kan. Buat penghangat kayak gitu kan. Nah, memang ada segelintir juga yang bilang kayak gini, lu kalau naik itu jangan suka minum-minum lu, nanti apa namanya lu celaka lah bla bla gitu. Tapi kalau dulu saya berpikir gini sama teman-teman saya, kalau hati kita bersih juga kayaknya penunggu sini juga aman-aman aja kok sama kita kayak gitu. Terus saya juga ada wejangan juga dari abang-abang senior yang udah pada saat itu udah umur 40-an gitu. Lu kalau setiap minum apapun lu tumpahin tuh dikit kata gitu. Karena mereka juga pengen kata gitu. Kata kata kayak gitu. Mabok lah. Lah itu kayak gitu tuh pas pintu masuk saya tumpahin dikit. Habis dong. Dikit dong tumpahin ser. Jadi itu mereka katanya rebutan kata gitu. Jadi abang-abang saya itu dia bisa ngeliat gitu Bang kata gitu, rebutan katanya. Oh ya oke lah kayak gitu. Kalau dulu itu pendaki itu pada minum Bang, tapi otaknya jalan Bang. Nih gua nggak tahu kalau sekarang ya mungkin ya pada bahkan ada yang minum mereka ada cara dugem lah di atas tuh. Dia kan pakai box musik gitu kan. Dulu kita nggak ada box musik, ya kan kita adanya Walkman. Ya Walkman itu juga cuma masing-masing dengernya. Kalau mau denger radio juga bisa, asal si headsetnya itu di itu. Kita dengerlah radio tuh, kayak gitu. Denger radio, saya colok Walkman-nya buat dengerin radio biar ada suara-suara lah kayak gitu. Jalan. Selama perjalanan ini kita tuh tidak ketemu sama pendaki lain Bang, yang naik. Tapi yang turun ada. Yang turun saya ketemu sekitar 2 rombongan. Itu juga cuma 4 orang, 3 orang gitu doang turun. Dan saya nanya, di atas rame? Oh rame gitu. Dan kelihatan juga dandanannya tuh kayak seperti orang setempat lah, bukan seperti pendaki yang bawa keril gitu. Nah ternyata sebenarnya tuh ramenya tuh rame di sono Bang, rame di Cidahu, bukan rame di yang di Pasir Rangit, bukan. Nah kita naik nih, di pintu gerbang lah tuh jalan tuh. Udah pengen nggak nyampe setengah perjalanan lah gitu kan. Nah kita tuh dengar suara-suara gamelan tuh Bang. Kalau di Jawa gamelan, kalau di sini mungkin kayak apa sih namanya karindingan gitu loh, kesundaan gitu loh, ya kan. Jadi di situ ada bunyi angklung, terus ada calung itu yang bambu gini Bang. Terus ada kayak macam diukir di atas itu, dia di tuk tik tak tik tuk tik tak tik teng tak gitu. Ada bunyi gitu, ada bunyi angklung sama bunyi karinding kalau Bang tahu. Yang di mulut itu. Karinding itu dia tuh sepanjang ini, jadi digituin dia bunyinya kayak gitu. Nah pada saat itu saya nggak tahu kalau itu tuh alat musik itu, saya nggak tahu. Saya taunya justru udah di tahun 2009, 2010 itu. Nah, Rul, lu denger gak suara-suara kayak gamelan Sunda bilang gitu. Saya dulu bilangnya gamelan Sunda gitu. Ya udah gue denger lah kata gitu. Kata si Kirul nih. Nah si Tinton bilang, Tinton tuh orangnya tuh semi-semi ngeyel Bang orangnya. Ya namanya kita juga masih dekat sama rumah warga, ya itu mungkin ada acara kali. Acara apaan tuh hujan-hujan gini, bilang gitu. Lah emang dia kagak pakai tenda kata gitu kan. Cet, ini suara kayak deket banget loh gitu. Karena kan katanya kalau suara deket itu jauh. Katanya kalau suara jauh itu deket. Udah lagi pula juga suaranya terang banget ini, itu jauh kali dia kata gitu kan. Nah, itu seiring kita berjalan itu suara itu ada terus Bang. Dung nang dung nang tuk tik tak tik tuk tik tak tik deng tak tik tuk. Sama suara angklungan tuh Bang. Ya kan. Sama kalau itu kan kalau di Sunda tuh suka ada yang nyaut-nyaut. Kayak gitu. Harusnya itu menakutkan Bang, cuman si Tinton enggak, itu ada acara adat di bawah lah kata gitu kan. Sebenarnya itu kayak peredam juga si Tinton itu. Cuman saya sama Kirul punya pikiran bahwa ini sebenarnya kita disambut begini nih, ngeri juga nih katanya. Cuman itu dicerita pas di bawah, ntar turun tuh si Tinton tuh.
Kita jalan terus, adalah sekitar setengah jam kita jalan. Lama-lama suara itu agak-agak ngecil bang, agak ngecil. Rul, ini suara ngecil, ini dia menjauh atau dia malah makin mendekat? Kan tadi teorinya gitu kan, kalau suara jauh dia dekat. Bisa jadi itu suara kitanya mendekat ke dia nih rapat gitu. Kita jalan terus tuh. Awal kita nggak pernah lewat tengah karena lewat tengah tuh becek, gitu kan. Udah tuh kita menemui gelap. Azan, pas azan udah kita berhenti lah. Nah andainya tuh kalau pas azan nih bang, nah azan kan kedengeran tuh ya. Itu suara itunya kagak ada bang, hilang. Jadi gini, banyak dulu yang kejadian zaman dulu itu ternyata gue punya jawabannya di sekarang ini bang gitu. Ternyata kan kalau andaikan makhluk itu kalau mendengar azan itu kan lari sambil terkentut-kentut kan katanya gitu. Wah berarti dulu waktu pada saat itu azan mereka itu nggak ada suaranya. Apakah mereka lari dengan terkentut-kentut? Itu gue berpikir gitu bang. Dan itu nggak ada tuh suara itu. Nah taruhlah dari azan, qomat, sholat itu sekitar setengah jam lah ambil dah bang, ya kan? Setelah setengah jam itu bang, itu suara itu ada lagi bang. Dan Tinton ngejawab lagi, ya iyalah orang itu lagi azan pasti disuruh berhenti dulu sama panitianya kata gitu. Dan suaranya kecil apa gede? Suaranya kecil bang, tapi masih kedengeran gitu. Tapi ini suaranya kecil kagak hilang-hilang Ton. Ya kecil berarti kita nggak deket ke dia. Dia tuh Tinton ngeyel orangnya. Bilang Ton lu kalau ngomongnya sembarang apa? Ya elang ngapain takut sih Rap kata gitu kan. Udahlah derajat kita paling tinggi di antara makhluk-makhluk lain kata gitu. Ya gue tahu, cuman nih kita di tempatnya dia nih. Tempat apa nih? Tempat kita juga katanya. Ya adalah obrolan kayak gitu di situ kan. Sembari nunggu maghrib sama sebatang rokok tuh mau nenggak lagi gitu kan biar hangat gitu. Jalan tuh. Contohnya pas lagi jalan gitu, jalan peluk-peluk nggak ketemu orang lagi bang, nggak ketemu orang. Tapi itu pohon itu nutupin jalan bang. Tadi lu ini kita lewat mana nih? Apakah kita harus tiarap apa gimana? Nah bilang. Tapi kita agak jauh lah, lumayan sekitar nggak nyampe 100 meter gitu. Ini biasanya kalau pohon kayak gini tuh hati-hati juga kalau kita lewat gitu. Adalah cerita rakyat yang seperti itu, kalau pohon itu biarin pohonnya begini sendiri baru kita lewat gitu. Nah pas kita jalan, saya kan dipesenin sama nenek saya tuh gini, lu kalau masuk ke tempat daerah orang tuh assalamualaikum dan jangan jauh dari sholawat kata gitu kan. Yaudah tuh, insya Allah masalah. Nah si Kirul ngelihat, mulut lu ngapain komat kamit gitu. Gue sholawat, gue bilang gitu kan. Lu minum lu sholawat, katanya gitu. Ya seenggaknya nolong lah, gue bilang gitu. Lu minum lu sholawat gitu. Ya seenggaknya nolong lah, gue bilang gitu. Tapi nggak tahu kenapa bang, tuh pohonnya begini bang. Nah pohonnya begitu bang, kayak ngebuka gitu. Tuh kan lu bener kan? Ya itu mah angin aja. Jadi kita tuh banyak ngebelok-belokin cerita sebenarnya. Padahal sebenarnya tuh kejadian tuh menakutkan gitu. Tuh kan lu kebuka lu, dia kebuka begini deh. Sinton ngomong gini. Gue baru lihat nih pohon kayak begini kata gitu kan. Ya udah mau gimana ini? Ya udah kita jalan tuh bang. Pas ini kan pohon begini bang. Pas jalan kita jalan, cet, kayak ada yang lewat gitu bang. Tapi angin. Apaan tuh bilang gitu? Itu kita lagi ditiupin. Namanya juga kan jadi namanya pohon begini kan tuh jadi lorong. Tuh angin tuh katanya. Angin gunung angin yang dari sana tuh ke sini. Wah ngeri juga nih. Jalan terus bang. Gue bilang gini, Rul sebenarnya naik gunung nih, gue hawanya tadinya enak jadi kagak enak. Lu bilang itu sama, ini cuman penolongnya Tinton aja nih, yang orang itu yang nengahin kayak gitu kan. Jadi gimana Rap? Lu lanjut aja lah, mau gimana nih? Kan katanya tuh dari pos bawah ke Kawarati itu sekitar 3-4 jam lah jalan kaki. Tergantung sih kita kalau carry gede banget ya mungkin lama gitu. Udah tuh kita jalan. Nah ini pertama kali saya naik gunung ketemu mendengar suara kayak gini bang. Jadi kalau di gunung-gunung lain itu kalau dengar suara-suara tuh sekitar suara gitu-gitu doang. Dan kita punya alibi lain adalah itu adalah musang atau luwak yang sedang birahi. Itu kayak begitu tuh, kayak gitu. Cuman kalau ini udah bukan musang lagi bang. Kita jalan, duk. Cut dari jauh tuh ada, tapi lama-lama ngedeket suaranya. Nah di situ tuh kita berhenti tuh bang, lama tuh. Ntar hilang lagi. Lu bilang, lu pantesan nggak ada yang mau naik dari sini. Kayak begini kali, bilang gitu kan. Orang pada naik dari Cidahu, bilang gitu. Ya bis gimana? Masa kita harus ke Cidahu? Yang kita muter dulu ke Sukabumi? Iya juga sih ya gitu.
Udah gitu kan kalau naik dari sini katanya muter. Kita ngomong bisik-bisik bang, karena dengar suara itu tuh. Itu ada sekitar 2 kali tuh suara itu. Wah, Ton lu denger Ton? Nah, gua nggak bisa ngomong Rap kalau kayak gini Rap. Ini nggak bisa dibelokin. Terus gimana Ton? Bilang gitu. Ya mau gimana? Udah kita lanjut deh kata gitu kan. Lanjut pelan-pelan saya bang. Tapi ini kan keril bang. Itu jalannya kayak agak nunduk bang saya bang. Dan itu nggak tahu alasan saya kenapa tuh. Kayak agak nunduk jalan saya itu gini. Nggak tegap begini. Abang tahu bang kalau misalkan ada suatu kejadian aneh ganjil gitu, abang nggak bisa gerak bang. Kayak gitu tuh. Kayak nge-freeze gitu. Nah itu nge-freeze kita itu tuh kita tuh kayak sembari nunduk gitu bang. Kayak kita takut tiga-tiga itu. Memang suara itu cuma 2 kali doang bang. Cuman terngiang-ngiang nih. Seperti di kuping itu kayak masih ada bang. Saya beranggapan itu abang tahu Buri Surowo gak? Kayak begitu bang. Saya punya anggapan, wah itu apa kayak gitu kali Ruli? Iya Rap, yang katanya di ininya tuh di jarinya itu ada kayak jalunya begitu Rap. Sebar di joget Rap ngeliat kita datang katanya gitu. Goblok lo ngomong kayak gitu, saya bilang gitu kan. Ya habis gimana? Tinton tuh diem aja tuh, Tinton udah shock, udah diem aja tuh. Udah kita jalan tuh. Nah lagi jalan-jalan kayak gitu, kaki saya jeblos bang, karena kan saya begini-gini nih, saya ngeliatin ke depan takut bang, kaki saya malah jeblos bang segini bang, kan jadi menunda waktu ya, angin di situ bang, gitu, nah kaki saya tuh, Ruli gimana kaki gue, saya kan itu pakai sepatu ya, jadi kayak sepatu saya tuh nyangkut agak di dalam, bisa Rap, bisa gitu, nah itu kalau saya tarik itu kakinya tuh, dia bunyi, wok gitu, jadi kayak itu kan ketarik gitu kan, si lobang itunya. Itu sih kalau bahasa Depok sih debel namanya. Kalau bahasa Tangerang tuh belok namanya. Belok. Iya, kalau bahasa Depok tuh debel namanya tuh belok tuh. Saya belok sampai sebut di sini. Nah itu tuh angin tuh. Gimana? Udah yuk jalan. Bilang ini baru ini gue naik gunung kayaknya kurang menikmati gitu. Ya iya orang kita naik gunungnya malam. Biasanya kita naik gunung kan pagi siang gitu kan. Udah ada bau-bau belerang bang. Kita udah bawa belerang. Ini biasa kalau udah bawa belerang ini udah deket. Kita tuh di apa sih namanya tuh yang di Kawaratu itu kan. Kita tuh ngecamp di situ. Kita nyari orang yang ngecamp di situ untuk maksudnya biar ada agak deketan. Kagak ada orang bang. Karena udah turun semua. Ada 2 rombongan tuh yang 4 orang sama 3 orang kalau nggak salah. Ada memang lampu-lampu kecil tuh bang, lampu tenda apa segala. Tapi jauh banget di sono. Kita kan belum pernah ke sono. Loh, apakah yang itu tuh adalah jalur Cidahu? Kayaknya sih jalur Cidahu apa ya Rabat ya. Mau kita ke sono, gila aja jauh banget itu ke sono gitu. Udah kita sini aja lah. Udah kita niat mau naik gunung, udah lillahi ta'ala di sini aja. Kita ngecamp di pinggir sungai, Bang. Kenapa di pinggir sungai? Karena kalau pengen ngambil air deket, kalau pengen nyuci segala apapun deket gitu. Udah kita ngecamp sini aja nih. Udah tuh. Saya udah mulai kedinginan tuh. Lah, lu getar badan lu Rap kata gitu. Iya, buka lagi lah kata gitu kan. Gue ngeri yang datang lagi. Si Buri Sowo ulang gitu kan. Kagak udah, kita buka lagi bang. Ya kalau bis minum itu berapa teguk, ya kita angkat lagi. Flashback cerita ke belakang. Si Ijul tuh cerita di kantin seperti ini. Rap, kalau nanti lo ngecamp di Kawaratu, kalau denger orang lagi nebang pohon, jangan lu hirauin, udah diemin aja. Emang kenapa Jul? Itu apa ya warga setempat lagi nyari kayu katanya gitu. Enggak, lu ngomong lu mencurigakan. Ada apa nih? Gak ada apa-apa, entar kalau gue ceritain lu gak jadi naik. Mendingan lu ceritain baik daripada gue kepikiran gitu. Bener nih lu gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya udah ceritain aja. Itu kalau kata ibu-ibu yang di bawah itu San, itu ada bapak-bapak kerjaannya tuh nebangin pohon situ orang setempat buat nyari kayu bakar, tapi orangnya udah meninggal katanya gitu kan. Tapi tuh karena dia memang kebiasaan dari dulu, mungkin dari muda sampai tua itu nyari kayu, dia tetap masih di situ. Nah mungkin bisa jadi orang jarang ada yang naik gunung situ karena si bapak itu selalu nebang pohon mulu yang bikin berisik para pendaki gitu. Mungkin kalau sekarang gini bang, pendaki rame jadi itu suara itu nggak begitu kedengeran. Tapi kalau pendaki cuma 1-2 orang doang, petak gitu, berisik juga bang. Gitu. Tapi cerita ini saya nggak kasih tahu ke yang 2 orang ini. Cuma abang doang. Cuma saya gua doang, karena biar nggak kepikiran dia nih berdua. Udah tuh kita masak, makan lah. Yang tukang masak biasa Kirul, ya kan?
Si Tinton sama saya itu yang depan tuh yang suka nyari kayu bakar apa gitu. Dulu masih boleh ini bang ya, nabun ya, masih boleh bikin api. Kalau sekarang mungkin udah nggak boleh. Dan di pos bawah itu masih ada yang jual minyak tanah di botol aqua gitu. Terus masih ada juga yang jual kalau misalkan butuh penerangan di luar, tapi pakai ini apa botol energy drink. Iya, kasih sumbu itu. Dikasih sumbu. Dulu ada seperti itu. Nah itu harganya 1.000 tuh, 1.000. Minyak tanah itu harganya sekitar 550 perak 1 liter. Kayak gitu. Kita beli minyak tanah 1, beli itu 1 buat taruh di depan-depan tenda gitu. Sekarang udah nggak boleh. Kayak gitu kan. Kita masak, Kirul masak, si Tinton nyari kayu bakar sama saya. Rap, lu jangan jauh-jauh, biarin si Tinton jauh, nggak apa-apa dah dia gitu. Soalnya gue sendiri nih kata gitu. Kirul ini agak-agak penakut soalnya. Tinton orangnya berani. Kalau saya netral. Gitu. Jadi 3 sifat yang beda-beda. Gitu. Di situ nyari kayu bakar, kita nabun. Nabun kita nyampe di Kawarati itu sekitar jam 8 bang. Kita makan, kita minum. Ini kayaknya Kawarati kayak punya kita, nggak ada orang lagi, ya kan? Makan kenyang, kita tidur bang. Nggak tidur sih, di dalam tenda aja kita ngobrol gitu. Kita ngobrol, bla bla bla. Kedengeran suara itu bang, butak. Saya kira nyotok, ada orang tuh, gitu. Ada teman berarti kita Rap. Iya, dia biarin aja, kan yang tahu gue doang. Dia biarin aja. Kita ngobrol, bego nih anak-anak pada kagak mau ikut ya. Padahal enak nih pendakian kayak gini. Walaupun tadi juga serem sih. Tapi itu kalau si JJ itu si Jerry. Si JJ itu denger kayak gitu tuh, wah minta pulang tuh. Ada obrolan itu di tenda tuh. Tapi tenang, kita kan punya Teguh. Teguh itu memang bercita-cita dari SMA itu jadi ABRI. Ya kan, jadi ABRI. Sekarang pun udah jadi ABRI. Outfitnya itu kalau naik gunung ABRI semua bang. Loreng semua ya? Hah? Loreng apa loreng? Loreng. Loreng bener tuh. Loreng. Soalnya bapaknya angkatan laut, ibunya ABRI, ABRI juga, adiknya angkatan laut, dia angkatan darat. Jadi suatu keluarga ABRI semua. Makanya dia dituntut harus jadi ABRI bang. Kalau nggak jadi ABRI, dia bahasanya mah dicengin sama keluarganya gitu. Keluarga militer lah. Kita punya Teguh yang orang kuat dan itu berani kata gitu kan. Ada juga si Maja nih, Maja tuh sotoy orangnya gitu. Kita menceritakan ngegibahin mereka lah gitu kan. Iya nih sayang banget kita nggak naik sama mereka ya kata gitu. Itu suara betak, itu ada terus bang. Nah ngobrol, ya kan makan sampai jam 9, setengah 10, jam setengah 11 itu suara masih ada bang. Betak. Itu orang nyari kayu bakar kagak kelar kata si Tinton nih. Nah, itu. Ya mungkin nyari kayu bakarnya lama kali. Seberapa banyak sih tuh naik gunungnya gitu orang luar itu mau kemana sih Ton? Saya ngomong nih, enggak gue pengen lihat di kelas keliling kagak ada yang ini bang, nggak ada yang ngecamp. Rap, tapi kagak ada yang ngecamp Rap kata gitu kan. Nah terus gimana? Itu suara apa? Itu kali Ton orang lagi nyari kayu bakar, jauh amat tuh nyari kayu bakar sampai kemari kata gitu kan. Karena suara itu mengganggu. Nah kita dalam tenda duduk lagi nih, tadi kan tiduran jadi duduk ngobrol tuh. Lul, bikin kopi bilang gitu. Lu aja bikin kopi ya, si Kiro agak-agak tidur nih. Lu aja bikin kopi, si Tinton nyalain kompor tuh di dalam tenda biar buat penghangat juga sih. Bikin petak, krek, petak, krek gitu kayak dipatah-patahin gitu. Duh, gue ceritain apa kagak ya ini ya belum itu. Tapi kalau gue ceritain ngerinya mereka tuh, ya lu kenapa nggak cerita dari awal lah kayak gitu kan. Si Tinton ngomong gini, berisik nih orang nih, kayak gitu kan. Rap, gue mau ngeliat tuh siapa yang nebang. Udah nggak usah, biarin aja. Berisik Rap, kayak gitu kan. Dibiarin. Enggak, udah biarin sana. Udah lu mau ikut gue kagak, kata dia gitu kan. Saya khawatir dong, takutnya dia kenapa-napa. Saya ikut. Pas saya ikut, si Kiro kan penakut. Otomatis dia ikut dong, daripada di tenda dia sendirian. Ikut dah tuh, nyari tuh sumber suaranya. Nyari sumber suaranya. Kita sempat jalan tuh nyebrangin sungai dulu tuh, ada sungai kecil lah gitu. Petak. Nah, senter. Nyata memang ada bang yang lagi nebang pohon. Ada bapak situ, pakai kaos tangan panjang yang di sininya ada lapisan tuh, kayak baju ke lapangan gitu, kayak gitu. Wah, iya tuh ada tuh orang gitu. Tapi saya merinding bang. Kalau dua orang ini mungkin kan nggak tahu ceritanya. Saya tahu cerita. Apakah ini sosok yang diceritain oleh si Ijul nih, si bapak ini gitu. Saya merinding sampai muka bang, terus mau gini.
gitu. Tinton datang nih. Pak, udah malam masih nebang pohon aja Pak. Tuh bapak masih terus tak pakai kampak bang. Tak. Si bapak tuh diajak ngobrol, bukan diajak ngomong, bukannya nyaut gitu. Terus saya pak. Si Tinton nengok saya. Rap, kagak nengok bilang gitu. Udahlah balik ke tenda aja, bilang gitu kan. Nah udah tuh, si Tinton malah makin dekat. Ya saya samperin dah, Tinton, saya ikut ke dia juga gitu. Si Kirol otomatis ngikut. Pak, gitu. Orang diajak ngobrol, diajak ngomong malah bapak nggak nengok, kata gitu nggak nyaut gitu. Apa udah malam masih nyari kayu aja. Pohon-pohon yang tanggung bang, yang segede-gede gini lah. Tak. Nah, cuman saya gagal fokus di itunya bang. Kampaknya itu kan nyentuh pohon begini bang. Tapi ini pohonnya nggak teboek bang. Pohonnya nggak teboek tuh. Saya bengong tuh, segini. Saya kira, kenapa lu rap, gitu. Gitu. Rul, ini gua yang capek apa gimana? Lu lihat batang pohonnya dah Rul. Batang pohon. Deh, kok bisa kayak gitu rap ya? Nah itu pohonnya nggak teboek bang. Di kampaknya cuma tak gitu. Tapi bunyi, tapi dia nggak teboek nih. Pohonnya masih rapi gitu. Karena kan saya di senter kan sama si Tinton tuh. Saya juga nyenter gitu. Senter dulu masih senter yang besi tuh bang, yang senter buat ronda zaman dulu tuh. Iya kayak gini. Nah si Tinton saking penasaran ya bang, ditegur lah itu si bapak itu, ditepak. Pak, diajak ngomong bukannya nyaut gitu kan. Nengok, tapi fokus saya ke batang pohon. Dia kan si Tinton teriak, wah kayak gitu. Ton lu kenapa ton? Dia sembari nunjuk, Tinton nggak ngomong tuh. Gitu. Allahu Akbar, nunjuk nih. Pas saya nengok gini, jat. Nah itu orang, tapi ini nggak luka bang, daging bang, tapi rata bang, kagak ada apa-apanya bang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Si Tinton lari ke atas, saya lari ke samping, si Kirol turun ke bawah, karena dia kan, tenda gue ada di bawah ya. Kan jadi gini, agak nekat gini. Wah, Allahu Akbar gitu. Tinton ke atas tuh. Saya lari, kagak pakai ngeliat bang, gini-gini tuh, sampai pohon-pohon trak gitu. Saya rasain udah agak jauh bang, saya berhenti tuh bang. Astagfirullah, ya Allah, itu apaan tuh? Nah, pengalaman saya bertiga itu adalah melihat hal itu pertama kali itu bang. Di Gunung Salak. Dan bukan saya sombong gimana bang, saya di gunung belum pernah ngeliat penampakan bang. Cuman hal-hal aneh pernah gitu. Cuman kalau penampakan yang real itu baru itu doang bang. Nah, saya kalau pengen balik ke tenda, saya harus ngelewatin itu lagi bang. Kan ini kan pohonnya ada di sini ya. Si Tinton ke atas, saya ke samping, ini ke bawah. Saya kan harus begini dulu bang, begini kan. Kalau saya begini saya nggak ngapal bang, itu takut lah gitu kan. Nah, saya mutusin tuh saya nggak balik ke tenda bang. Saya takut gitu kan. Nah, dulu sebelum saya berangkat naik gunung tuh, nenek saya tuh suka ngasih buku Yasin. Abang tau gak buku Yasin yang warnanya oranye? Yang kagak ada abjadnya tuh, kayak gitu. Ini lu bawa dah gitu. Walaupun lu baca masih terbata-bata, lu bawa aja dah tuh, kata gitu. Saya taruh tuh bang di kantong, saya taruhnya di kantong jaket. Saya jikir aja gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu ada apa tuh gitu. Saya kayak semi gimana, bukan gila sih, kayak nih gue gimana gue nih ya, gue bakal kena, gue gimana ntar nih, gue takutnya tuh si bapak itu nyamperin ke gue gitu kan, punya rasa ketakutan gitu. Itu harus saya baca bang, walaupun baca masih terbata-bata tuh ya, si Nil Hakim gitu, saya baca terbata-bata ya. Itu belum sampai selesai ya kan, belum sampai selesai 83 ayat, karena kan itu saya baca nih kan udah pegel sih di sini. Baca Al-Quran itu pegel bang, ya kan. Itu akhirnya saya tidur bang. Saya ketiduran dengan buku Yasin itu. Saya cuma berdoa bahwa jangan sampai hujan aja gitu. Kalau hujan selesai, ya kan. Dulu juga pakai jaket, belum jaket kayak canggih sekarang yang anti air gitu kan. Jaketnya juga masih pakai jaket hoodie. Yang hoodie itu tuh double. Saya dulu double 3 atau double 4 kayak gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan ya Allah jangan hujan, ya Allah kayak gitu kan. Emang ada sih sekilas saya denger yang gitu. Itu mungkin yang di Cidahu itu pendaki yang pada rame lah kayak gitu kan. Saya duduk kayak gitu, saya mikir gini, ini gue punya kejadian kayak gini, orang nggak ada yang tahu nih kayak gitu, nggak ada yang tahu. Saya tidur, ternyata singkat cerita itu kayaknya itu sekitar jam 5:30 bang.
setengah 6. Saya nggak ada jam, lu nggak ada handphone juga, nggak tahu nih. Ini sekitar setengah 6 kali nih. Udah tuh. Kalau udah agak-agak terang, saya lewat pohon itu nggak masalah karena udah terang gitu kan. Mikirnya kan nggak ada setan siang-siang gitu, terang-terang gitu, nggak ada. Saya memberanikan diri tuh bang, udah menjelang jam 6 kurang. Saya mau turun. Sebenarnya sih kelihatan bang itu telur ada alirannya kelihatan. Cuman saya nggak berani belah gini. Taunya saya harus gini, letter L gini. Dan itu pohon itu masih ada. Pohon itu masih ada dan itu pohonnya tidak terbuai sama sekali, tidak terkelupas. Patahannya ada nggak? Patahannya nggak ada. Itu pohon masih rapih. Jadi itu kayak macam dia nebang pohon tapi nebang pohon hampa kali ya. Kayak gitu. Udah, nih turun lewat sini nih. Turun di bawah. Si Kirul itu lagi masak. Rol. Ya Allah, untung lu selamat lu. Si Tinton mana? Kata Tinton mana? Nggak tahu, udahlah. Udah pokoknya dulu dah. Lu ngapain? Nih gue lagi masak teh, bilang gitu. Udah kita ngeteh dulu, kita makan dulu. Kita makan dulu tuh. Ngeteh, makan. Lu kemana Rap tadi malam? Gue tadi malam ke nyamping Rol, bilang gitu. Kalau gue turun karena gue tahu tenda gue di situ kan. Kira lu di belakang kan, paling belakang. Terus si Tinton kemana? Tinton terakhir kali gue lihat dia ke atas, bilang gitu. Ke atas. Oh ke atas dia, aduh gimana nih? Yaudah Rap, kita makan dulu, kita santai dulu, baru kita cari Tinton gitu kan. Kita makan udah pengen selesai, si Tinton turun. Rol, Rap, katanya. No, alhamdulillah. Ton sini lu. Tinton baju udah robek-robek Tinton. Iya kan, jaketnya udah robek-robek. Iya. Jaket itu pada robek. Dia lagi pakai jaket, abang tuh jaket ini gak bulu tangkis. Ya tipis banget. Iya, pakai jaket kayak gitu, pakai jaket bulu tangkis dia. Di double kan sama hoodie tapi pakai sweater tapi yang enggak ada giniannya bang. Kayak gitu. Ada kupluknya. Iya. Nah, dia tuh kenapa dia pakai jaket Yonex itu di luar? Karena anggapan dia itu adalah katanya anti air gitu. Karena bahannya kayak bahan payung kan, parasut itu. Padahal mah kagak gitu kan. Dia udah pada robek-robek tuh, yang si Dakron itu udah pada keluar-keluar kayak gitu kan. Lu tadi malam kemana Ton? Gua ke atas gue gitu. Terus lu tidur lu Ton? Enggak, gue belum tidur gue kata gitu. Gue ketakutan katanya. Itu kejadian itu posisi itu pas sekitar jam jam setengah 1 bang, setengah 1 malam. Kita kan makan selesai jam 11, setengah 11 jam 11. Kita nyamperin, pokoknya kejadian itu jam setengah 1-an lah. Itu Tinton nggak tidur. Kalau saya mah sempat tidur bang, ngeliat tidur duduk. Gara-gara si buku Yasin itu saya baca kan. Kita berunding di situ. Udah kita makan dulu Ton, lu makan dulu Ton, bilang gitu. Itu pada baret sini tuh, kena batang-batang pohon tuh. Jadi dia kayak begini-gini bang, gitu kan. Gimana tuh? Gue turun lah kata Tinton gitu. Nggak mau gue turun lah. Depan mata gue tuh gue ngeliat itu kata gitu. Takutnya kalau andaikan kita terusin, akan ada kejadian-kejadian berikutnya di sana kata gitu. Tapi kan di atas ramai Ton, gue bilang gitu. Di atas kan ramai Ton, gitu. Enggak dah, lu aja mendingan aku mending turun dah kata gitu. Udah mending kita turun dah, Ton. Tapi seenggaknya ini kan udah terang, nggak ada kali udah terang-terang kayak gini. Kita mandi aja dulu, bilang gitu. Ya kalau mandi silakan dah, bilang gitu. Biasa bang, pakai celana dalam doang. Mandi, udah ada matahari itu, kita bikin belerang dah tuh. Seenggaknya kita naik gunung, kita kesini ke Kawaratu, kita nggak muncak nggak apa-apa ya, bilang gitu. Yaudah deh, nggak apa-apa kita ituin belerang dah. Mandi belerang biar itu apa tadi kata bang skincare alami. Skincare alam gitu. Udah selesai itu kita packing tuh, kita muka udah bersih dah tuh ya kan. Ini bener yakin nih kalau perasaan gue pengennya naik bang lanjut karena tanggung udah nyampe situ gitu. Walaupun masih teringat dengan kejadian yang semalam kayak gitu. Tapi kan di Cidau di sana tuh rame gitu. Kita maksudnya seenggaknya kalau andaikan punya kejadian kayak gitu lagi nggak cuman kita bertiga maksudnya begitu. Cuman Tinton ini udah nggak mau karena dia kan yang mau lihat langsung. Saya mau ngeliat sekilas kalau dia mau di depan mata kan. Turun lah itu tuh sekitar jam berapa, jam 9, setengah 10 lah saya turun. Nah tapi bang yang saya punya anggapan kayak gini nih, sialan amat nih ya gitu. Kenapa pada saat saya turun baru ada orang pada naik gunung bang, pada naik, rame yang naik. Kenapa lu nggak kemarin gitu barengan sama gue gitu kan? Nah pas di jalan gitu, Ton, rame Ton, dia kita naik lagi aja. Enggak, gue nggak mau, gue turun lah, gue bilang gitu. Apa yang dialamin kita belum tentu dialamin sama mereka kata gitu. Bisa jadi kita doang yang ngalamin, mereka kagak. Alasannya apaan? Kita ngobrol nih, alasannya apaan? Nih kita beginian nih, kata gitu. Ya emang kenapa orang buat penghangat? Sejauh ini kita naik gunung kemana-mana begitu nggak apa-apa ya, bilang gitu kan. Iya cuman Gunung Salak jangan main-main dah katanya gitu. Kita jangan main-main kalau di Gunung Salak mah katanya. Iya nih Gunung Salak
apa namanya menggodanya itu nggak malu-malu gitu. Kejadian entah pohon entah makhluk halusnya nggak malu-malu gitu. Turun nyampe pos bawah nih bang, pos bawah si ibu itu, loh kok udah turun, kata si ibu Yang warung itu ya? warung, kok udah turun, udah sampai puncak? Belum bu, bilang gitu. Loh kenapa, kata gitu kan. Kenapa? Nggak apa-apa bu, lah kemarin katanya mau muncak, kata gitu. Sepi apa? Rame bu, tapi rame di Cidahu, cuma kalau di sininya mah sepi, bilang gitu. Si ibu ngomong gini, kenapa, ketemu Pak Asep ya? Gitu. Kenapa ketemu Pak Asep? Pak Asep tuh siapa bu, bilang gitu. Oh si Pak Asep, kata gitu. Emang orang kalau naik gunung lewat sini tuh ya ada yang bisa ketemu Pak Asep, ada juga yang enggak, kata gitu kan. Yang ketemu itu gitu, yang ketemu berarti beruntung. Beruntung apaan bu, kata gitu. Loh, apa, tadi dulu gitu. Mau minum apa, mau? Bu saya mau makan deh bu, bilang gitu. Mau makan apa? Saya makan nasi goreng waktu itu. Makan nasi goreng aja bu, gitu. Ya udah makan dulu. Di warung ini sepi. Tadi rame warung sini karena ada bekas-bekas piring dan air teh gitu. Ya udah pada naik tuh orang-orangnya. Gitu ya? Orang udah pada naik. Jadi lain pada naik, gue turun bang, gitu. Bu, emang gimana tuh bu? Ibu tadi ngomong tentang Pak Asep. Jadi gini kata gitu. Pak Asep itu dulu itu dia tuh orang yang suka nyari kayu bakar di atas. Karena kami kan masak masih pakai kayu bakar. Mungkin kalau beli minyak tanah itu masih mungkin dia bukan nggak mampu, maksudnya mending pakai kayu bakar lah gitu. Nah Pak Asep itu dia tuh suka bawa beban yang berat di si kayu bakarnya itu beban yang berat katanya gitu kan. Nah nggak tahu kenapa dia nyari kayu bakar banyak tapi sampai menjelang sore dia bawa kayu bakar berat, kakinya itu kesandung akar kayak gitu kan. Kenapa kok ibu bisa tahu itu kesandung akar gitu kan, karena kejadian cuma di Pak Asep. Jadi ini begini bang, gini kaki kesandung. Nah ini patah deh bang, begini bang. Ini kakinya masih nempel dan ini kakinya ini kesono patah. Jadi si para tim penyelamat menyimpulkan bahwa Pak Asep ini kesandung akar. Itu ibunya bisa tahu karena dia itu kesandung. Kamu bilang, ibu bisa tahu dari mana dia kesandung gitu kan? Sampai ini itu ada, ya, maaf ya bang, tulang itu sampai ini keluar kayak gitu. Dan itu kayu bakarnya itu, si kayunya itu sampai niban dia, mukanya dia tuh begini kan di belakangan gini, niban, depannya ada batu bang. Depannya ada batu jadi trut gitu. Nah itu kalau digambarkan sama si ibu itu adalah bahwa mukanya itu sampai jadi cekung gitu. Jadi cekung begini kata gitu kan. Nah emang ada yang lihat di atas Pak Asep gimana? Itu bu nggak ada mukanya muka rata. Iya pakai sosok itu yang jadinya muncul, bukan sosok hancur, tapi sosoknya muka rata karena mukanya jadi rata bahkan cekung ke dalam kata gitu. Ibu makanya kita gak jadi naik. Nah nggak tahu kenapa, pokoknya kalau ada orang yang naik gunung lewat sini dan itu niatnya mau ke puncak, kalau puncak itu biasanya 2 hari kan. Tapi udah 1 hari dia turun, itu saya bisa pastikan gara-gara itu katanya. Asep ya? Kenapa ketemu Pak Asep ya kata gitu. Iya bu saya ketemu itu. Nggak tahu saya kapan mau naik gunung kesini lagi. Mungkin kalau naik gunung kesini lagi saya lewat Cidahu aja kali gitu. Memang kalau lewat sana lebih dekat ya gitu. Kalau lewat sini kan memang harus muter dulu katanya gitu. Oh gitu bu ya, gue bilang gitu. Iya bu, saya masih kebayang dengan muka itu, bilang itu nggak ada hidungnya, nggak ada apanya gitu. Iya soalnya itu memang suami saya sendiri yang mengevakuasi katanya gitu. Dari situ kejadian nih bang. Yang saya alami itu pendakian ke Gunung Salak gitu. Oke, diminum dulu Bang Sandi silakan. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman pada minum semua. minum Bang Sandi pada minum semua loh. Oke, nah jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Sandi nih saat naik Gunung Salak di tahun 2002 ya Bang ya. Yang ternyata kalau sekarang kan mungkin terkenalnya Gunung Salak juga selain puncaknya, banyak puncaknya. Yang tadi Abang bilang juga tuh terkenal dengan mistisnya. Ya kan, nah ternyata Gunung Salak kayak terkenal angker lah kita bilang angker. Dari dulu juga udah begitu ya? Dari dulu udah begitu bang. Bukan karena yang, sorry gue potong, bukan karena pesawat Sukhoi itu 2012 kan ya? 2012. Oke. Jadi pada saat saya 2002 itu kan udah ada senior-senior bang, senior-senior kan. Nah itu setiap mereka gue tanyain tuh, bang, lu naik gunung sejauh ini gunung mana bang yang lu anggap angker nih bang? Lu kan udah kemana-mana nih bang. Gunung Salak gue.
itu hampir misalkan ada 10 senior lah gue tanya, itu 8 orangnya bilangnya Gunung Salak bang. Nah pas gue mengalami hal ini, kejadian lah sekarang banyak yang nanyain dong gue nih, Bang Sandi, gunung mana bang? Sekiranya Bang Sandi itu yang angker. Ya karena gue mengalami hal yang paling di depan mata itu Gunung Salak, gue bilang Gunung Salak. Gunung Salak bang. Iya. Kalau misalnya ada yang nanya juga ke gue, Gunung Salak lagi gak? Enggak, gue juga. Enggak. Kapok sih enggak, tapi enggak gimana ya? Iya. Gue nggak bilang kapok nggak mau naik Gunung Salak, tapi nanti deh. Iya. Pasti setiap orang sama deh, misalkan pernah ke Gunung Gede misalkan nih. Yuk naik Gunung Gede lagi. Nanti dulu deh. Iya. Ya kan? Pasti semua pendaki tuh pasti punya, kalau diajak lagi naik gunung sini, tar aja dulu deh. Iya. Tar aja dulu deh. Ya kan? Mungkin teman-teman semua yang pernah naik Gunung Salak, misalkan diajak sama temennya lagi untuk naik Gunung Salak, mau apa kagak? Nah, silakan komentar deh gitu iya, kan. Bener. Soalnya banyak pendaki tuh milih gunung ini yang justru treknya mal berhari-hari kan. Justru dia milih itu ketimbang Gunung Salak tuh kan. Oke. Nah, terus kemudian yang nyinggung kalau yang tadi Bang Sandi bilang tuh AP anggur putih kan. Mana warnanya putih? Iya putih. Kalau campurannya APC kan, anggur putih Kalpiko. Jadi warnanya kayak Kalpiko bang. Iya Piko. Iya, gue pernah naik gunung bawah itu tuh. Gitu kan. Tapi itu bang bener loh, kalau silakan teman-teman semua tanya deh, misalkan pendaki senior ya, tahun 2000-an awal atau 90-an pasti bawa tuh. Kebanyakan. Sebagian besar ya, emang nggak semuanya tapi sebagian besar bawa, karena yang tadi tujuannya untuk ngangkatin badan. Di tahun itu kayaknya buat inner buat pengangkat tubuh tuh kagak ada malah ya, gitu, nggak seproper sekarang lah gitu kan. Kalau sekarang kan beda. Kalau tuh udah proper, masih bawa gitu kan tuh. Iya, udah makin gerah dah tuh. Iya, makin gerah dah lo ya kan. Ingetan. Iya juga ya. Biar anget, pasti minum lagi. Oh gerah gue. Gerah buka baju hipo, nah kelar lo ya kan. Iya kan, dari basah kena itu bisa dihipo tuh. Iya, oke. Nah ternyata nih bang, sebenarnya gue pengen nanya ini dulu sih, yang tadi gue sempet merinding tuh karena gue ngebayangin suara gamelan Sunda ya. Gamelan Sunda. Kayak dari angklung, terus calung, terus karinding. Iya, karinding tuh kalau kalian dengerin terus di kamar gelap dengerin tuh kayak hawanya tuh mistis banget gitu kan. Tapi untuk pelaku seni kayaknya indah gitu kan. Iya. Nah, itu baru abang pertama kali dengerin nggak kayak gitu di semua gunung? Kalau gue pertama denger itu kesundaan itu tuh gamelan Sundan itu baru itu tuh bang. Dan itu gue nggak tahu alat itu apa namanya. Kalau yang angklung gue tahu, angklung bunyinya itu familiar kan, di SD juga kita pernah belajar. Cuman kalau yang tuk tik tak tik tuk tik tak tik dung tik tak tik tuk, nah itu gue nggak tahu tuh itu apa nama alatnya. Terus yang dong itu gue nggak tahu itu nama alatnya. Gue baru tahu di tahun 2010. Iya, bahwa gitu. Itu namanya karinding. Karinding gitu. Kalau sekarang yang tak tik tuk suara sepatu kuda. Kalau sekarang gitu bang. Kalau di gunung lain cerita tuh, kalau dengerin suara gitu tuh, bukan suara kuda teman-teman gitu kan. Oke, berarti biasanya kan kalau suara angklung gamelan gitu kan, gamelan Jawa kan pasti ada ya aja ya pendaki tuh yang denger kayak sinden. Ada suara kayak orang bersenandung nggak? Iya, nggak ada. Adanya cuma yang teriak-teriakan gitu doang tuh. Gitu. Coba deh kalau denger lagu kesundaan gitu deh, pasti ada yang teriak tuh. Pemainnya tuh ikut. Gitu kan. Tapi untuk intonasi orang bersenandung nggak ada tuh. Nggak ada, cuma ada itu doang. Dan nggak tahu kenapa lagi azan itu suara itu berhenti bang. Pas lagi azan suara itu berhenti itu. Kabur terkentut-kentut. Ya, itu kan. Kalau pelajaran kan kayak gitu kan, katanya kalau jin itu mendengar suara azan, tapi jin yang kafir ya. Jin itu mendengar azan dia lari sambil sembari terkentut-kentut. Iya, itu kekuatan yang maha kuasa gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian nih bang, sampai akhirnya naik lagi, kan ada pohon ya gini tuh. Iya kan. Terus kemudian setelah abang lewatin kan baru tuh beberapa kejadian beruntut tuh. Iya kan. Nah, abang yang rasain kayak beda suasananya nggak banget kan, tadi kayak ketiup angin tuh. Pasti yang tadi abang bilang tuh ada yang bersikap nengahin ya kan. Oh enggak nih angin dari sono ya kan. Pasti ada yang ngerasa ngesimpulin sendiri. Pas abang nyimpulin sendiri tuh angin beneran apa bukan? Nah, kalau gue nyangkanya tuh adalah itu ini bang, kayak kata sambutan gitu. Kayak penyambutan dari situ. Lu udah mau masuk ke daerah gue, nih gue sambut nih. Kayak macam
ditiup gitu bang. Orang kita sempat begitu, wih apa nih? Ya itulah namanya pohon begini, yaitu jadi lorong. Nah itu kalau tiup angin nih, begitulah kata si Tinton. Iya. Tapi enggak Rol, ini tuh kayak perilaku sambutan gitu dari sini, gue bilang gitu. Nah, akhirnya di situ adalah kejadian-kejadian itu. Berturut-turut tuh ya. kayak gitu. Iya. Nah, terus yang gue sampai apa ya kayak masuk ke cerita tuh yang tadi kayak suara apa? Kayak apa? Raksasa gitu. Kayak raksasa bang. Nah, cuman dulu kan yang gue bukan baca kayak sering denger di radio gitu ya. Itu kan kalau Buris Rowo udah datang suaranya begitu bang. Iya. Oh, kayak gitu. Saya tuh ini suara kayak Buris Rowo nih gitu. Oke, tapi itu nggak ada tanda-tanda di bahwasanya suara dari sono terus ada kemunculan gerak-gerak, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi gini nih, kita lagi jalan nih bang nih. Suaranya di sebelah kiri. Yang pertama tuh. Ntar dia di sebelah kanan. Gitu. Nah udah tuh, habis itu suaranya nggak ada lagi tuh. Misalkan pakai logika, hewan apakah itu? Nah ya itu kan? makanya si Tinton bilang, gue udah nggak bisa ngebelokin lagi nih. Kalau yang lain-lain gue bisa belokin, kalau ini gue nggak bisa belokin karena suaranya udah suara kayak orang gitu. Iya, kayak misalkan musang, yang tadi abang musang birahi, kan pasti setiap hewan kan punya daerah teritorial masing-masing ya. Di ketinggian ini udah nggak ada musang ya kan, ketinggian atas nggak ada ular gitu kan. Ya make sense juga sih musang. Iya, cuman kan dulu kan pengetahuan kita masih kurang. Iya. Taunya adalah itu paling musang lagi pengen gituan. Iya, gitu. tapi didoktrin dengan hal positif ya kan, nggak langsung wah ini apa nih. Iya. Kan? Bikin ketar-ketir tuh. Dulu pokoknya kalau kita ada kejadian-kejadian gitu kita belok-belokin mulu bang, biar kita nggak takut intinya gitu. Betul. Nah pokoknya kalau si Tinton tuh udah mulai diem aja gitu. Wah ini udah nggak ada yang bisa diplesetin sama dia, udah nggak ada yang bisa belokin. Makin itu udah diem aja tuh. Iya. Lu ngapain tuh? Ini udah nggak bisa gue belokin Rap. Ini udah parah nih. Gitu. Oke, nah terus kemudian sampai akhirnya nih poin-poin utamanya di sini sih kalau gue lihat nih, gue dengar gitu kan. Yang apa gituin kampak, kayu. Oke. Nah kan sampai Tinton nih. Tinton naik ke atas. Abang ke kanan. Terus Kiro turun. Gitu kan. Nah POV-nya si Tinton selama berapa 4 sampai 5 jam lah ya berarti terpisah tuh. Dia cuma diam di tempat atau dia masih nyari jalan untuk turun? Enggak, dia diem di tempat karena dia merasa ini gue udah jauh lari nih ke atas nih. Kan dia kan naiknya ke atas bang, capek. Dia diem tuh, dia ngos-ngosan. Nah dia berpikiran sama kayak saya, kalau andaikan gue turun, gue bakal ketemu tuh pohon lagi. Ntar tuh nungguin tuh bawa kampak gitu, anggapan dia tuh. Lo turun lagi lo, sini lah. Iya, takutnya kayak gitu. Saya juga punya anggapan kayak gitu kan, kalau gue itu gue harus balik ke situ lagi tuh. Jadi tuh pohon itu kayak titik gitu loh bang, untuk ini baru turun gitu. Akhirnya gue harus pagi nih turun ke bawah karena kan udah terang. Anggapan bahwa kalau terang itu udah nggak ada makhluk halus lah gitu. Berarti sampai 4 jam tuh dia ketakutan. Abang kan sempat tidur walaupun berapa jam ya gitu karena kan. Di yang buku Yasin itu gitu kan. Tapi Tinton kan wah dia bingung tuh. Ada aja tuh. Nah setelah terpisah itu gitu kan, Tinton ngalamin kejadian aneh kan apa? Nah gue tanya nih Ton, lu kan tapi ini udah di rumah udah di ini ya. Udah mau sekolah, sekolah lah gitu loh. Ton, lu kan pada saat pisah tuh Ton, lu kan di atas, lu ngalamin apa Ton? Lu ngapain Rap? Jadi kita tuh pas pulang itu kita nggak ada cerita bang, nggak cerita aja tuh. Diem cuman ya begitu aja lah. Detailnya itu pas kita udah masuk sekolah nih. Oh lu ngapain Rap? Gue dibawain buku Yasin gue sama nenek gue. Buku Yasin yang warnanya oranye tuh kan. Oh iya, lu enak bisa ngaji. Takut itu setan sama lu dah katanya gitu kan. Tapi akhirnya gue tidur Ton gitu. Lu apaan Ton bilang gitu? Itu angin kan kenceng banget Rap katanya gitu kan. Gak ada angin. Kenceng kenapa angin Rap? Nah, situ tuh ngalamin ada angin di atas. Cuman gini, mungkin di atas ada angin tuh, di bawah kagak ada bilang gitu. Ya enggak Rap, kita seberapa jauh sih Rap lo sama gua kata gitu. Nah, kalau Tinton tuh angin tuh sembari bawa air, pasti kayak gerimis kecil gitu. Dan itu situ itu dia apa namanya kayak megangin pohon gitu di situ. Dia kedinginan gitu kan gitu. Untung lu enggak kedinginan, enggak hipotermia lu bang gitu. Iya. Nah, si Tinton tuh malah kayak ada dengar suara itu lagi tuh yang yang di bawah itu. Iya, yang di bawah itu. Gue dengar suara itu lagi Rap gitu. Lu juga denger kan? Enggak, gue biasa aja, hening aja kayak gitu. Anjing gitu. Ini gue doang nih ngerasain nih kata gitu. Oke, kalau si Kirul di tenda, dia langsung tidur apa gimana tuh, Bang? Kagak, Kirul nggak tidur. Dia nungguin kita, khawatir sama berdua. Tapi ada apa gangguan-gangguan lagi gitu? Nggak ada, kalau Kirul nggak ada. Dia mengalami kesepian aja gitu. Maksudnya gue sendiri nih buat yang ditakutin Kirul adalah gue takut sih
aki-aki itu turun lewatin tenda gue gitu. Oh ya kadang kan turun. Turun, Gitu, ya. iya kan saya kan apa namanya ngecamp itu pas jalur mau turun. Iya, dekat sungai itu tuh ya. Nah gue bilang, Rul, lu selama di tenda, lu keluar gak? Bilang gitu. Gue sampai pagi gak keluar gue, Rap. Udah gue tutup tenda aja, gue di dalam aja udah. Nah terus, udah gue nggak bisa tidur, gue ngerokok, gue di dalam, sampai gue ngap gue di dalam tuh, asap mulu tuh. Tapi kan tenda ada jendelanya bang. Iya. Jadi gini-gini asap tuh, gitu. Biar asapnya keluar, biar nggak terlalu ngap. Karena dia buka tenda gini, dia takut. Takutnya tuh apa dia lagi nungguin, iya lagi nungguin. Nah itu punya pada ketakutan itu lagi. Nah cuman di antara bertiga ini saya doang yang nggak mengalami kejadian yang kayak mereka berdua. Karena saya menganggap itu bang, gitu. Saya buku itu. Sama tidur juga. Sama gitu tidur kan, juga ya. gitu. Oke, nah sampai akhirnya pas nyampe rumah ada yang dimimpin kan biasa kan ada nih bang, pendaki gitu terus dia apain enggak ya? Enggak, cuman kalau si Tinton cuma mimpi dia mimpi gerbang Gunung Salak doang. Gerbang? Gerbang Gunung Salak, gerbang. Iya di Sauna Terabu itu, yang udah mau. Iya, yang mau naik itu ya. Naik itu, dia dimimpin itu doang. Oke. Tapi background itu ada kabut gitu kan. Rap, gue kenapa ya dimimpin itu ya? Tapi ini udah sekian berapa hari bang? Kenapa gue dimimpin gerbang Gunung Salak mulu ya katanya gitu kan? Lu suruh balik lagi kali? Enggak dah. Gue udah enggak dah katanya. Cukup gue dah kata dia gitu kan. Lewat Pasir Rengit. Pasir Rengit. Kalau dulu namanya lewat Sauna Terabu namanya. Gitu. Cibatok gitu. Cibatok ya. Gitu kan. Lu suruh ke sono kali, bilang gitu. Enggak dah. Terus apa lu mimpi di situ? Enggak, cuma gerbang doang katanya. Gerbang Gunung Salak doang katanya. Oke, ternyata yang intinya udah kejawab nih yang kapak itu ternyata yang dulunya ada lah ya warga setempat yang dimana nyari kayu bakar gitu kan nih untuk kayak kebutuhan sehari-hari deh tuh ya buat makan. Emang kalau kita masak kayak bakar tuh aroma smoke-nya tuh enak banget ya kan. Enak buat ngukus nasi gitu. Emang beda ketimbang minyak tanah gitu kan. Makanya di daerah-daerah gunung tuh walaupun minyak tanah ada, gas ada, mereka memilih untuk kayu bakar karena cita rasanya cakep gitu kan ya. Nah, setelah abang turun nyampe rumah, terus pasti kan ada agenda-agenda lagi nih. Entah itu bertuju, nyeritain nggak yang berempat nggak ikut itu? Lo syukur lo nggak ikut lo, coba kalau lo ikut lo. Nah, bisa gitu tuh, ya kan? Kita jadi ini gini, itu kan mungkin kalau naik kan tuh weekend nih, naik kan weekend di malam minggu apa pertama, di malam minggu kedua kita cerita tuh, ya kan? Kumpul lah kita nongkrong nih. Biasa kan kita nongkrong di rumah Jerry itu, Jerry gini, kita udah pada ngumpul, kita kalau ngumpul sekitar jam 9 malam. Weh, gimana nih yang naik gunung nih gitu kan, yang naik gunung. Kan kalau sekolah mah nggak cerita-cerita bang, sekolah mah ya begitu-gitu aja, main biasa gitu. Gimana kemarin cerita gini, si Tinton bilang, untung lu semua pada kagak ikut, bilang gitu. Kenapa? Baru ini nih naik gunung ada kayak gini-gini nih, biasanya naik gunung tuh lancar-lancar aja, yang gitu. Bener ketakutan gua tuh kenapa gua naik Gunung Salak tuh gua entar-entar, bilang gitu. Kan Gunung Salak tuh dikenalnya kan angker dan sebagainya gitu. Ini kejadian, Rul, ceritain deh Rul. Gue males nyeritain apa kata gitu kan. Kenapa sih ada apa nih? Si Teguh bilang gitu. Kenapa lo nemuin apaan lo si Teguh nih kan. Si Adi Maja gini, ada Adi Maja orangnya sengak tuh kan. Tuh malunya aja kali pada mabok lo kata gitu kan. Enggak, gue nggak mabok, apa ya, bilang. Emang kenapa? Saya ceritain lah kejadian-kejadian saya tuh gini-gini. Yang mana lu Rap? Kayak kita di gunung lain nggak pernah nemuin kayak gitu. Iya, si Tinton ngeliat sendiri mukanya rata. Gue juga ngeliat, tapi kalau yang ngeliat depan congor masih Tinton tuh. Kita lari lah kita ke atas gini bla 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 gitu kan. Gitu. Alhamdulillah gue kagak ikut kata gitu kan. Yaudah kapan-kapan mungkin kita bertuju kita ke sono. Kalau bertuju mah kita nggak digangguin kali. Kita akhirnya tidak pernah tercipta kita naik bertuju ke sana bang. Nggak pernah, gara-gara kejadian itu. Oke. Apa respon si Ijul atau si Babai itu tuh? Nah, ketemu Babai kan nih. Bay, lu lagi ngapain nyeritain gue tentang si bapak muka rata tuh, bilang gitu. Emang kenapa Rap? Lu nemuin Rap ya? Iya Bay, bilang gitu. Emang Rap kalau yang naik gunung via Cibatok pasti denger suara itu katanya gitu. Itu rata-rata pada denger dah katanya. Apalagi lu pada semua pada suka begitu. Ya gue juga sih. Kalau si bapak malah ini demennya gitu, demennya kan kayak gitu. Lu gimana kejadiannya kayak gini Bay, gue ceritain. Ya lu sampai kayak gitu, gue parah jadi temennya si Jul ini timnya tuh kan ada si Yuda, ada si Badak ya kan, macam-macam nih, ada si Celmi gitu. Si Badak yang ngeliat kejadian kayak gitu kata gitu. Dia lagi nebang pohon, ditegor itu sama si Badak tuh kata gitu. Tegur, Pak, lah sombong amat ini gitu. Pas nengok rata kabur dia tuh, cuman dia sendirian ke sono sama si Celmi nunggu agak jauh lah gitu. Lari wah gitu. Nah,
Cuman pada saat kejadian itu si Badak doang yang lihat. Kita balik lagi ke tenda, si Badak kagak keluar tenda. Kita mah namanya kita nggak ngelihat, kita terusin aja cara kita gitu. Iya. Badak bisa muat tuh bang di tenda bang. dia kenapa dipanggil Badak karena badannya dedek gitu, bubuk gitu. Biasa gitu. Oke, nah ini pasti setiap pendaki kan setiap orang punya pengalaman masing-masing di gunung ini. Ada yang sukanya, ada dukanya, ada konyolnya, ada serunya, ada mungkin lagi apesnya gitu kan nih. Nah mungkin teman-teman semua yang pernah naik Gunung Salak ngalamin apa, silahkan komentar gitu kan nih. Oke bang, sebelum ditutup nih bang videonya, kira-kira Bang Sandi punya pesan kan nih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih bang? Kalau saya sih pesan kayak gini ya, apalagi untuk pendaki di Gen Z zaman sekarang nih, banyak-banyakinnya ilmu sama orang yang sudah pernah naik gunung bang, kayak gitu. Kalau memang bisa ikut apa namanya organisasi, ikut organisasi karena mereka tuh banyak pengalaman yang mereka sudah pada pendaki ulung lah gitu kan. Jangan cuma naik gunung, cuma dapetin foto buat Instastory doang bang, kayak gitu maksudnya. Karena sekarang lagi ngetren kayak gitu. Ngasih makan Instagram. Iya, ngasih makan Instagram. Dia capek-capek, dia nggak tahu tuh, taunya fotonya indah di atas awan lah gitu. Padahal kan mereka ada yang capek, ada yang hipo dan apa gitu. Nah itu karena ilmunya itu. Ilmu itu, apalagi di zaman sekarang yang aksesnya mudah ya, gampang. Internet, nggak tahu apa, internet. Nggak tahu apa langsung Instagram basecampnya ya kan. Nggak punya alatnya, sewa. Ya kan. Kalau dulu gue pernah ngerasain tuh kalau mau naik gunung minjem di organisasi mana, minta catatan perjalanan tuh kecil tuh ya kan. Gue fotokopi dong atau enggak? Fotokopi ya kan, fotokopi. Oh, pos ini berapa? 1 jam nih ya kan. Kalau sekarang kan udah enak kayak gitu ya. Bahkan sekarang ada YouTube dan sebagainya gitu kan untuk perjalanan nih. Dulu tuh gini bang, setiap naik gunung kemanapun bang, kita dikasih peta kontur bang, sama pos pendakian. Naik gunung mana gitu. Kenapa dikasih peta kontur? Karena dulu pengen naik gunung itu harus udah bisa baca peta kontur. Jadi kan sama kita harus bawa kompas. Nah jadi kita kalau dikasih peta kontur kita nggak bakal nyasar bang. Gitu. Kalau sekarang udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Cuma peta ya udah pos 1, pos 2, iya, pos 3. Kayak gitu doang. Ya, tapi bagus lah. Bagus. Kalau kontur itu kan, kalau rapet, ini tanjakan parah nih. Iya gitu. Makanya peta kontur itu nggak bikin kita nyasar. Iya. Jadi kita ngebayangin kalau sekarang kan, ya emang setiap pos kan ada peta-peta itu ya. Pos 1 terus kayak aliran sungai, pos 2 titik camp. Kalau dulu kan mungkin tadi itu bisa ngebaca konturnya renggang, wah landai nih gitu kan. Pas udah ngebreak, wah kita rapet nih, wah parah nih nanjak ini gitu kan. Itu seru sebenarnya sih kalau pakai itu. Apalagi sekarang kan ada berbasis satelit ya di HP kan bisa juga. Seharusnya dengan kehadiran teknologi dan gampang teman-teman semua akses, seharusnya angka kecelakaan di gunung makin rendah ya. Oke, ya wis, gue rasa cukup pada video kali ini. Teman-teman semua kita doakan semoga Bang Sandi sehat selalu bang ya. Amin. Panjang umur, rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Sandi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Sandi, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bungkus.